Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Terkait dengan ketahanan pangan di masa pandemi, bagaimana kemudian laju usaha dari sejumlah lapangan usaha yang terkait dengan ketahanan pangan atau sektor pangan di Indonesia? Langsung saja kita simak paparannya dalam grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, laju pertumbuhan lapangan usaha dari pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Di mana yang pertama, ini ada pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian tercatat mengalami pertumbuhan positif 2,8%. Sementara untuk kehutanan dan juga penambangan kayu ini naik 2,23%. Adapun untuk perikanan atau lapangan usaha perikanan tercatat tumbuh negatif 0,63%. Dan jika kita lihat di sepanjang kuartal 2 2020 ini secara year on year tumbuh 2,19%. Ya pemirsa, tanaman pangan tumbuh didorong oleh pergeseran musim tanam yang mengakibatkan puncak panen padi terjadi pada triwulan 2 2020. Dan secara year on year pada kuartal 2 2020, pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kenaikan sebesar 2,19%. Dengan rincian pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mengalami pertumbuhan 2,8%. Sementara itu kehutanan dan penebangan kayu didorong oleh peningkatan kinerja sektor hulu kehutanan untuk produksi kayu bulat hutan tanaman industri selama kuartal 2 2020 mengalami pertumbuhan positif di angka 2,23%. Sementara tanaman perkebunan tumbuh didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit, kopi, dan juga tebu di beberapa sentra produksi serta adanya peningkatan permintaan luar negeri untuk komoditas olahan kelapa sawit. Sementara untuk perikanan tercatat minus 0,63%. Dan dari data ini kita bergeser ke grafis berikutnya, pemirsa, terkait dengan perkiraan kebutuhan dan juga ketersediaan pangan nasional. Kita coba lihat bersama, ini ada beberapa kategori. Yang pertama yakni untuk komoditas beras, di mana ketersediaannya sebesar 26,2 juta ton. Sementara jika kita lihat kebutuhan sebesar 20,1 juta ton. Kemudian dari sisi jagung, pemirsa, ini ketersediaan sebesar 12,2 juta ton, sementara kebutuhan sebesar 10,8 juta ton. Masih cukup mampu begitu ya, mengimbangi dari sisi kebutuhan. Adapun dari minyak, kita lihat kebutuhannya sebesar 3,5 juta ton dan dari ketersediaan sebesar 10,2 juta ton. Selain itu ada telur ayam ras, di mana ini cukup sempit jaraknya antara kebutuhan dan juga ketersediaan. Ketersediaannya 8,4 juta ton, adapun kebutuhan sebesar 8,2 juta ton. Ini sepertinya masih cukup imbang antara kebutuhan dan juga ketersediaan. Sementara untuk gula pasir, pemirsa, ketersediaan sebesar 3,1 juta ton dan kebutuhan nasional atau domestik mencapai 1,9 juta ton. Dan di masa pandemi ini, ketersediaan akan kebutuhan pangan hingga Desember dinyatakan masih terjaga, di mana tercatat untuk kebutuhan beras yang mencapai 20,1 juta ton, tadi yang sudah saya sebutkan telah tersedia sebanyak 26,2 juta ton. Sedangkan untuk kebutuhan akan jagung sebanyak 10,8 juta ton dan telah tersedia sebanyak 12,2 juta ton hingga akhir tahun. Dan untuk minyak goreng pun masih cukup sama, kebutuhannya mencapai 3,5 juta ton, telah disediakan hingga 10,8 juta ton. Dan untuk telur ayam ras tadi yang sudah saya sebutkan juga, ini memang cukup tipis perbedaannya, 8,2 juta yang dibutuhkan sementara telah tersedia sebesar 8,4 juta ton. Dan untuk menanggulangi kekurangan pasokan tentunya sudah ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara untuk kebutuhan gula pasir yang mencapai 1,9 juta ton telah diantisipasi dengan pasokan sebanyak 3,1 juta ton. Jadi memang kebutuhan nasionalnya masih cukup tinggi, kebutuhan domestik masih cukup tinggi, sehingga memang berbagai upaya dan langkah harus dilakukan untuk kemudian mendukung ketersediaan pangan terutama di masa pandemi COVID-19 ini agar kemudian semua bisa tercukupi, semua bisa terjaga meskipun kita tahu kondisinya memang masih cukup berat. Oleh karena itu memang sejumlah langkah dan juga antisipasi tentunya untuk beberapa waktu ke depan, tidak hanya untuk saat ini, harus dan mutlak dilakukan oleh stakeholders terutama oleh pemerintah. Sementara kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan ketahanan pangan nasional begitu, di mana ini ada beberapa strategi untuk pemerataan cadangan pangan, di mana kita lihat Kementerian Pertanian menyatakan yang pertama strateginya yakni mempertahankan area luas
tanam untuk komoditas pangan. Kita tahu memang area luas tanamnya ini sampai dengan saat ini masih cenderung berkurang dari tahun ke tahun, bahkan cukup terbatas, sehingga memang upaya-upaya perlu dilakukan untuk memperluas area atau lahan tanam di Indonesia. Sementara strategi kedua yang dinyatakan yakni melakukan diversifikasi pangan lokal selain beras, karena ketergantungan akan beras yang begitu tinggi. Pemerintah tentunya melakukan diversifikasi agar kemudian dari sisi bahan pokok juga tersedia diversifikasi, tidak hanya beras. Kita tahu bahkan dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia berbagai bahan pangan, terutama bahan pokok utama begitu, tidak hanya beras, dan ini yang memang sedang dikejar oleh pemerintah. Sementara strategi yang ketiga yakni penguatan cadangan pemerintah pusat, dan yang terakhir yang memang ini juga menjadi poin krusial atau poin yang cukup penting, yakni melakukan modernisasi pertanian agar kemudian tidak terlalu tradisional, produksi bisa dilakukan sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya, agar kemudian ketersediaan bisa dicukupi, ya, kebutuhan bisa dicukupi, sehingga memang teknologi menjadi jawaban yang cukup tepat untuk hal ini, karena kita tahu berbagai negara maju lainnya bahkan menggunakan teknologi untuk kemudian mengoptimalkan hasil atau produksi pangan di dalam negeri, sehingga kebutuhan dari impor terutama bisa ditekan meskipun tidak bisa kita hilangkan sepenuhnya, dan ini tentunya akan berimbas positif baik bagi ketersediaan pangan dan juga dari sisi hal-hal lainnya yang memang bisa dihemat lebih lanjut oleh pemerintah. Dan jika kita lihat pemirsa, Kementerian Pertanian memiliki 4 strategi pemerataan cadangan pangan, ya begitu, yang tadi juga sudah saya sebutkan, dan ini lagi-lagi untuk kebaikan sendiri dan juga untuk ketersediaan pangan nasional. Dan kita lihat ke grafis berikutnya bagaimana kemudian data yang sudah berhasil kami rangkum terkait dengan langkah-langkah antisipasi ketahanan pangan nasional. Kita lihat yang pertama menjamin ketersediaan pangan nasional, kemudian penguatan cadangan pangan pemerintah, dan yang ketiga perbaikan distribusi dan sistem logistik pangan nasional, yang kita tahu memang ini masih harus segera diperbaiki karena kita tahu bahkan biaya logistik nasional ini cukup tinggi, lebih besar dari 20% dari GDP, dan ini yang memang harus disegera sempurnakan. Bahkan National Logistic Ecosystem juga sudah aplikasikan oleh pemerintah untuk bisa mengurangi biaya logistik termasuk untuk komoditas pangan. Sementara yang terakhir adalah langkah-langkah yang juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi ketahanan pangan, yakni meningkatkan produksi dan juga konsumsi pangan lokal. Dan untuk mengatur ketahanan pangan, pemirsa, perlu adanya strategi pengamanan pangan saat dan pasca COVID-19. Selain memastikan petani tetap berproduksi, Badan Ketahanan Pangan menyampaikan pentingnya memperhatikan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas. Beberapa langkah antisipasi telah dipersiapkan dalam menghadapi dampak COVID-19. Seperti antisipasi pertama adalah menjamin ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan pangan Indonesia sampai dengan akhir tahun terpantau masih cukup aman, walaupun ada komoditas yang pemenuhannya masih dipenuhi dari impor. Namun secara nasional ini dikatakan masih cukup. Langkah kedua, perlu adanya perbaikan distribusi dan sistem logistik pangan nasional dengan membuat kajian dengan stakeholders terkait konsep national and regional food. Dan untuk itu pihak pemerintah tentunya akan terus mengupayakan kelancaran distribusi komoditas seperti bawang dan cabai dengan memberikan subsidi biaya transportasi distribusi antar wilayah tersebut. Dan langkah antisipasi yang juga penting adalah penguatan cadangan pangan pemerintah di provinsi, kabupaten, dan juga lumbung pangan masyarakat, serta meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal dengan mendorong di daerah untuk menyediakan pangannya sendiri melalui pertanian keluarga atau family farming. Dan kita harapkan memang semua langkah, semua strategi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh Badan Ketahanan Pangan, dan tentunya kita sebagai masyarakat bisa berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional, dan kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan upaya mandiri dan upaya sendiri. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa. IDX Expert Session Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.